perineum sama satu lagi ren. Oke, jadi kita di sini bakal belajar perineum sama ren. Perineum itu apa sih? Jadi dia itu adalah area di antara genital dan juga anus ya. Genital itu kan yang di depan, yang anterior itu. Anus itu yang belakang. Nah nanti si regioperineum ini dia itu bentuknya seperti diamond, tapi diamondnya itu imajiner aja ya, nggak beneran ada. Nah nanti ini tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu trigonum yang atas sama yang bawah. Yang atas karena dia merupakan muara dari organ genital dan juga uropoetika, makanya namanya adalah regio-urogenital. Sedangkan yang bawah atau yang posterior itu dia adalah regio-analis karena hanya muara dari anus aja. Nah ini batas-batasnya kalian lihat yang ada hijau-hijau itu. Jadi batas anterior itu apa sih? Yaitu margo inferior dari symphysis os pubis, jadi tepi bawahnya. Terus lateral itu dia ada lateral yang anterior sama yang posterior. Yang anterior itu apa? Kalian lihat di situ ada tulang ya, ada tulang. Berarti ada apa? Ramus isio pubi, gitu. Oke? Terus yang posterior, yang lateral posterior, di situ kalian lihat ada suatu ligamen. Ligamen apa? Yaitu sacrotuberal. Nah, untuk yang posterior kalian lihat tuh ada segitiga di situ. Ada apex dari os coccygeus. Ya, bisa ngebayangin kan? Apakah kalian lihat gambar yang hijau-hijau ini aja nanti juga bisa kebayang sendiri. Oke, next. Nah, ini intinya perbedaan antara male dan juga female. Intinya kalau misalnya male itu dia bukan berawal dari skrotum tapi tetap dari bawah symphysis os pubis gitu. Jadi si penis dan juga skrotumnya dia itu tetap masuk ke dalam regio-urogenitalnya. Bisa ngebayangin ya. Nah ini female, kalau female kan bisa kelihatan jelas ya. Terus lanjut ke regio-urogenitalnya. Male versus female. Kan dia ada 7 lapisan tuh. Apa sih yang ngebedain antara pria dan juga wanita? Ya benar. Jadi kalian lihat di situ ada struktur seperti trapesium. Gitu ya. Kelihatan kan kayak trapesium gitu? Nah, setengah trapesium lah ininya. Nah, itu adalah spasium perineum profunda. Kalau misalnya di laki-laki itu isinya ada apa aja? Ada musculus transversus perineum profunda, terus ada musculus sphincter urethra externum, sama satu lagi glandula bulbo urethralis. Nah, kalau di wanita itu si spasium perineum profundanya yang lebih bulat gitu ya, kelihatan nggak? Bulatan kecil. Nah itu adalah spasium perineum profunda. Isinya ada apa aja? Yaitu transversus perineum profunda, sphincter urethra externum, musculus compressor sama musculus sphincter uretrovaginalis. Nah terus kalau kalian lihat di antara male dan juga female ada dua struktur yang sama di spasium perineum profunda, yaitu si transversus urogenital, transversus perineum profunda sama uretra externum. Makanya nanti kedua itu akan bersatu menjadi diafragma urogenital. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebayangin, ya udah intinya kalau isi dari spasium perineum profundanya laki-laki itu adalah diafragma urogenital plus glandula bulbo uretralis. Sedangkan kalau di wanita, ya udah berarti diafragma urogenital plus musculus compressor plus musculus sphincter uretrovaginalis. Bisa kebayang ya? Oke. Keren. Jadi ren itu, jadi kan darah itu dia mengandung hasil atau sisa metabolisme. Nah, nanti sebenarnya dalam tubuh sisa metabolisme ini dia diekspresikan dalam dua bentuk. Ada yang padat yaitu feses, sama ada yang cair yaitu urin. Nah, yang memproduksi urin itu siapa? Ginjal, tapi bukan ginjal secara keseluruhan. Yaitu adalah yang benar jawabannya adalah unit terkecil dari ren, yaitu adalah nefron. Nah, nefron itu dia letaknya di mana sih? Setengah di korteks, setengah di medula ya.
Nah, kita lihat dari posisi anatomisnya dulu. Jadi, ren mana sih yang lebih rendah? Kenapa? Dia ada HEPA. Nah, tapi dua-duanya itu dia letaknya sama secara skeletopis ya. Secara skeletopisnya sama, yaitu vertebrae thoracica 12 sampai lumbalis 3. Tapi yang ngebedain apa? Ini. Jadi kalau yang kanan dia itu di costa 12, di depan costa 12, sedangkan kalau yang kiri itu di depan costa 11 gitu ya. Tapi secara skeletopisnya tetap vertebrae thoracica 12. Oke. Lanjut. Nah, lanjut ke ini. Jadi ren itu kalau kalian lihat di sini, dia kan melayang ya. Nah, apa sih yang ngefiksasi? Yaitu si lapisan pembungkusnya. Ada 4 ini dari dalam keluar. Pertama, kan ini ada ren tuh, ada ren kan, yang bentuknya kayak huruf C itu. Nah, nanti di luar di ren itu dia akan dilapisi atau dibungkus oleh kapsula fibrosa dari ren. Nanti keluar lagi menjadi perirenal fat. Jadi perirenal, ingat aja peri itu adalah sekeliling. Ya, jadi perirenal sekeliling dari renal. Ya udah, berarti kalau perirenal itu yang tepat banget di luar dari ren. Terus ada fascia renalis yang mana? Yang biru-biru itu ya. Kelihatan kan ada yang biru-biru. Terus ada pararenal fat. Para itu dia di luar gitu ya. Jadi korpus adiposumnya yang di paling luar itu adalah pararenal. Jangan sampai kebalik. Nah, kalau ditanya itu kan lapisannya. Terus selanjutnya ke fiksatornya. Kalau ditanya fiksatornya itu apa aja, yaudah kalian jawab aja yang tadi ditambah si arteri vena renalis. Yang mana? Yang biru sama merah gitu, yang di dekat ren. Nah, tapi kalau misalnya salah satu aja dari fiksator ini dia itu melemah, nanti akan menyebabkan suatu klinis yang namanya ptosis ren. Jadi dia jatuh ya. Karena kan tadi dia letaknya itu melayang. Oke, ini yang tadi intinya ren itu dia ada fasies anterior sama yang posterior. Kalau yang anterior dia itu lebih halus permukaannya karena dia nggak didesak oleh apapun. Tapi kalau yang posterior, kalian lihat di situ dia menempel dengan kosta ya, jadi dia ada desakan dari kosta. Jadi lebih apa ya, permukaannya nggak rata, ada yang cekung-cekung gitu. Nah, struktur internalnya dibagi jadi 2. Ada cortex renalis dan juga medula. Cortex itu yang lebih oranye ya, yang di luar. Nah, ini ada cortex renalis. Medulanya yang mana? Yang lebih gelap warnanya. Oke. Nah, cortex renalis isinya ada apa lagi? Yaitu ada pertama columna renalis berarti ini. Columna, kalian lihat aja yang sekat-sekat yang mana. Itu adalah columna. Nah, terus ada arcus corticalis. Arcus corticalis itu arcus, dia melengkung ya artinya. Ya udah, cari aja yang melengkung yang mana, ya udah. Itu adalah arcus corticalis. Nah, terus medula renalis. Medula renalis itu ada apa aja? Pertama, piramidis renalis yang segitiga-segitiga itu adalah piramidis renalis. Nanti ujungnya atau apexnya itu ada namanya papilla renalis. Nah, nanti di papilla renalis itu ada suatu lubang namanya foramina papillaris. Lubang yang fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan dari urin. Terus habis itu dari papilla renalis nanti dia itu akan bergabung ke calyx minor. Yang mana? Yang ini. Kelihatan kan piramida, terus nanti ada calyx minornya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nah, nanti dari calyx minornya dia akan bergabung jadi satu. Itu yang dipanahin gede itu ya. Itu adalah calyx mayor. Nanti dari calyx mayor yang 3 ini akan bergabung jadi satu lagi, namanya pelvis renalis. Kalau ditanya pelvis renalis itu dia letaknya di mana? Di sinus renalis. Jadi sinus renalis itu dia adalah rongga tempat pelvis renalis. Kalau pelvis renalis itu dia salurannya, kalau sinus renalis itu dia rongga tempat dari pelvis renalis. Nah, nanti si sinus renalis dia keluar akan menjadi hilus renalis. Ya, kalau yang pelvis renalis keluar menjadi ureter, kalau sinus renalis keluar menjadi hilus renalis. Nah,
otomatis sinus renalis itu isinya ada apa aja? Ada ureter, ada arteri renalis, ada vena renalis. Oke, lanjut. Nah, ini adalah vaskularisasi. Jadi tadi aku udah mention tentang urin. Urin itu dia dihasilkan oleh nefron, tapi sebelum dihasilkan oleh nefron, dia itu sebenarnya adalah darah gitu ya. Darah yang difiltrasi jadi urin gitu. Nah, otomatis berarti untuk vaskularisasinya dia tuh berasal dari arteri. Yaitu pertama aorta dulu. Aorta yang mana? Jadi nanti akan ada aorta nih. Aorta itu kan yang atas yang merah. Nanti dari aorta itu kan dia akan bercabang menjadi aorta abdominalis. Dan nanti aorta abdominalis dia akan bercabang lagi menjadi arteri renalis. punya bayar aja. Maksudnya? Bayar aja bisa nggak? Aku udah double soalnya. Mati aku kalau misalnya digabung juga sama materi itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ke arteri renalis, yang mana yang ini besar itu adalah arteri renalis. Terus kalian lihat dia akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri segmentalis. Terus nanti dari arteri segmentalis dia akan memvaskularisasi tiap lobus. Lobus itu yang mana, yang piramidis itu tadi, yaitu namanya arteri lobaris. Nanti dia akan bercabang lagi. Jadi ini kalau kalian bingung ini adalah segmentalis ya. Nah, di sini dia udah arteri lobaris sampai. Terus dia bercabang lagi menjadi interlobularis ya, di antara lobusnya. Terus ke ini arcuata. Arcuata kan yang di sini ya, yang melengkung. Terus nanti ke cortex. Terus baru nanti masuk ke mana? Ke arteriole afferent. Jadi kalau kalian ingat glomerulus itu kan dia ada arteriole afferent sama efferent ya. Nah, kalau yang afferent itu dia merupakan lanjutan dari ini, dari vaskularisasi ini. Nah, nanti dari arteriole afferent dia akan ke glomerulus. Di glomerulus mengalami filtrasi, reabsorpsi dan lain-lain. Dan nanti darahnya itu dia akan kembali ke arteriole efferent. Dari arteriole efferent, ya udah dia lanjut lagi alurnya sama kayak tadi, tapi bedanya arteri diganti vena aja. Terus nanti tapi muaranya bukan ke aorta, muaranya ke vena cava inferior. Terus ya udah lanjut gitu terus. Udah sih. Kenapa? Udah sih, itu aja. Apanya? Tapi seingat aku materi ininya 6 PPT. Tapi susah. Nah, ini yang keluar ke respons ini aku nggak tahu ya, tapi aku ingat-ingat dari yang tahun kemarin. Ada ini harus hafal. Harus hafal mati ini. Karena yang dikeluarin itu adalah gambarnya nanti dikeluarin sama, kalau nggak salah ada preparat basah yang ditunjuk antara kolumna atau piramidalisnya. Pokoknya itu, ini hafalin aja struktur internal. Terus ini itu kayaknya ini enggak. Skeletopisnya dihafalin juga. Ya, letaknya itu dihafalin. Terus perineum. Nah, perineum gambar ini sama gambar ini hafalin aja. Seenggaknya tahulah spasium perineum profundanya yang mana gitu ya. Soalnya nanti kayaknya soalnya tuh singkat aku ditunjuk spasium perineum profunda, terus ditanya isinya apa. Sudah sih, sebenarnya perineum sama ren tuh yang keluar nggak terlalu banyak, lebih banyak pelvis, OGS.
sama Wow, organisasi. wow. Oke, nah kalian tadi udah dari satu ya? Keren banget. Sama nanti operator juga. Ke dalam ini adalah Arcus corticalis. Ini semua adalah Arcus corticalis. Nah, nanti Arcus corticalis itu akan masuk jadi sekat-sekat namanya kolumna. Terus nanti di antara kolumna ada piramidis renalis ini. Nah, apexnya di sini namanya papilla renalis. Terus nanti di papilla renalis di sini nggak kelihatan tapi ada lubang namanya foramina papillaria. Pokoknya kalau nanti di perakaran basah ada yang berlubang di apex dari piramidis renalis itu kalian jawab aja foramina papillaria. Kelihatan? Kelihatan, soalnya dia agak gede lubangnya. Itu kemarin kayak keluar dari respon kita. Pokoknya nanti kalian lihat dulu dari soalnya ya. Kalau misalnya biasa tuh ada clue-nya. Misalnya suatu lubang yang terdapat di area tadi jangan kalian jawab papilla renalis, kalian jawab foramina papillaria. Tapi kalau suatu struktur atau misalnya suatu segitiga atau piramida, ya udah berarti jawabnya piramidis renalis. Makanya lihat di clue soalnya aja. Biasanya tuh soalnya ngasih clue kok. Ceritanya jogging.